Tuhan, puji Tuhan. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita mempersiapkan, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati dengan baik, dengan hormat masuk di dalam hadirat Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, bagi Allah yang maha hadir, Allah yang hadir memberkati kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua karena anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna untuk kami, seluruh keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau beribadah. Kami beribadah, kami mensyukuri kasih dan berkat dan kemurahan Tuhan. Kami beribadah karena kami membutuhkan Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada siapapun Tuhan. Biar kami mau berkata, kalau kami punya Tuhan Yesus, itu lebih daripada cukup bagi kami Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan katakan sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, kita akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan sulit.
yang baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak kan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari dengan iman katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Baik, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dengan rendah hati kita minta Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan.
hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di
Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kami mau menjadi anak kesukaan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau duduk diam, mendengarkan Allah berfirman kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya hanya suara kebenaran Allah yang disampaikan bagi kami. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani di dalam pujian yang luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan saja hubungan yang biasa-biasa, tetapi hubungan yang lebih dalam bersama Tuhan. Dan di balik semua itu, Tuhan ingin akibat dari hubungan kita dengan Tuhan yang intim itu, kita mendapatkan atau kita bertumbuh secara luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang hubungan atau koneksi. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti yang saya sampaikan tadi di pendahuluan, bahwa Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan yang biasa-biasa saja, tetapi hubungan yang bawa dampak yang luar besar. Bukan hanya bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan endingnya adalah kita mempersembahkan buah yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan 7, firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membandingkan kedua ayat ini, maka kita melihat ada sebuah persamaan, yaitu endingnya atau tujuan utama dari hubungan kita dengan Tuhan adalah kita tetap di dalam Tuhan dan kita itu berbuah. Bukan hanya saja berbuah, tetapi berbuah banyak. Karena di Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan hari ini ditujukan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dan juga juru selamat satu-satunya. Kita kembali ke dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menemukan setidaknya ada 5 kebenaran utama tentang hubungan kita dengan Tuhan. Khususnya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita tahu firman Tuhan ini, kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang bergairah, yang mau mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, dan mau mengaplikasikan apa yang telah
disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Hal pertama dari kebenaran firman Tuhan di Yohanes pasal 15 adalah di ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Ketika kita melihat ayat ini, Tuhan langsung mendeklarasikan dirinya bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saya melihat di sini ada setidaknya 2 alasan utama kenapa Tuhan mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Di sini Tuhan ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di luar sana yang seperti aku, kata Tuhan. Bahwa akulah pribadi yang satu-satunya benar dan tidak ada yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, sesungguhnya bahwa kita mempercayai Tuhan yang benar. Kita tidak mempercayai Tuhan yang salah. Lalu hal yang kedua di sana dikatakan, Bapakulah pengusahanya. Dan saya melihat di sini, Bapa turut andil di dalam hubungan antara kita dengan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, berarti kita ini tidak sendirian sebenarnya. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang benar dan kita memiliki Bapa yang juga adalah pengusaha. Ya, pengusaha dalam konteks di sini adalah pengusaha pokok anggur. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka di setiap aktivitas kita, di setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi hal ini yang perlu kita sadari betul Bapak Ibu, bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita juga tidak hanya hidup untuk keluarga kita. Tetapi yang paling utama adalah bahwa kita ini hidup untuk Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah ini sebagai dasar utama bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus. Sehingga kita melihat di sini Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Lalu hal yang kedua yang menjadi pokok utama dari kebenaran firman Tuhan ini adalah di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi hal yang kedua adalah Tuhan ingin kita ini sebagai anak Tuhan, kita memiliki hidup yang berbuah bagi Tuhan. Artinya ada tuntutan di sana supaya kita ini menghasilkan buah. Kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Tuhan. Jadi catat sampai di sini. Lalu kemudian ketika seseorang dituntut untuk menghasilkan buah, kita melihat di sana ada potensi bagi seseorang untuk tidak menghasilkan buah. Ya, dan ini yang menjadi pelajaran penting buat kita. Ya, ketika seseorang dituntut untuk hidup benar bagi Tuhan, maka sebenarnya ada juga potensi untuk kita gagal. Dan dengan adanya firman Tuhan pada hari ini memberikan kita kekuatan supaya kita jangan sampai gagal menjadi orang-orang yang nanti akhirnya dipotong. Tetapi kita mau mengusahakan diri kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi orang-orang yang berguna. Ya, sangat jelas tadi di ayat yang kedua bahwa setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya. Dan kalau sudah berbuah, dibersihkan lagi supaya berbuah banyak. Ya, jadi sebenarnya ada peningkatan di sana. Kalau yang tidak berbuah dipotong. Kalau yang sudah berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup mau berbuah di dalam Tuhan, tentu ada saja halangan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan atau kita berbuah di dalam Tuhan. Saya melihat salah satu alasan kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan ada di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi hal pertama yang membuat kita tidak berbuah di dalam Tuhan adalah pikiran kita yang ditawan oleh filsafat-filsafat dunia. Apa itu contoh filsafat-filsafat dunia? Yaitu ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sesungguhnya ketika seseorang khawatir akan hidupnya ataupun juga tidak percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya pikirannya sedang ditawan. Ya, bukan lagi firman Tuhan yang diam di dalam hidupnya, tetapi filsafat-filsafat dunia atau falsafah-falsafah dunia. Lalu hal yang kedua di sana dikatakan, tetapi tidak menurut Kristus. Hal yang kedua adalah kita tidak taat kepada Tuhan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan, dia pasti tidak akan berbuah bagi Tuhan.
Karena bagaimana dia mau berbuah? Dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi salah satu alasan kenapa kita tidak berbuah adalah itu, ya. Pikiran kita ditawan oleh filsafat-filsafat dunia. Contohnya adalah kekhawatiran, contohnya adalah ketidakpercayaan, dan juga ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Lalu kebenaran yang ketiga, masih di ayat yang kedua dari pasal 15, firman Tuhan berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, maka di ayat yang ketiga di sini jelas mengatakan bahwa setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sebenarnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita bukan hanya berbuah saja, tetapi berbuah banyak. Ya. Nah, satu-satu cara untuk kita berbuah banyak adalah dibersihkan dengan firman Tuhan. Ya, dibersihkan dengan firman Tuhan. Saya mencatat ada beberapa catatan kecil bagaimana orang mau dibersihkan dengan firman Tuhan. Tentu jangan bertanya kalau orang tidak pernah membaca firman Tuhan bagaimana mau dibersihkan begitu ya. Jadi memang satu-satunya cara agar kita berbuah banyak di dalam Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Ya. Catatan kecil saya adalah cara kita mau dibersihkan dengan firman Tuhan adalah yang pertama adalah perenungan firman Tuhan hari lepas hari. Kita bersyukur di gereja kita tiap pagi kita diberikan firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Malamnya kita juga mendapatkan renungan sebagai penutup dari aktivitas kita sehari-hari. Ya. Makanya kalau kita mau berbuah banyak, pelajari firman. Renungkan firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita sudah mau taat dengan Tuhan. Ya. Lalu hal yang kedua adalah kita mendengar nasihat-nasihat dari pemimpin rohani kita. Ya. Siapa pemimpin rohani kita? Ibu Gembala. Ya. Pemimpin rohani kita di gereja, kakak-kakak di Genpi maupun kakak-kakak di Siloam Kid. Ya. Jadi mereka lah yang Tuhan pakai sebagai orang-orang yang memiliki kepemimpinan rohani di dalam hidup kita. Lalu kemudian dari sahabat-sahabat kita. Ketika sahabat-sahabat kita memberikan nasihat firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Dengan nasihat-nasihat dari sahabat kita lah kita dimampukan untuk tetap hidup benar di dalam Tuhan. Tentunya sahabat-sahabat yang baik ya. Lalu kemudian melalui nasihat orang lain. Ya. Ketika orang lain memberi nasihat kepada kita, sesungguhnya mereka sangat mengasihi kita. Ya, tentunya di sini adalah nasihat-nasihat yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian adalah ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam hidup kita sendiri, maupun peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang lain di sekeliling kita. Ya, kita tahu sekarang adalah musim pandemi dan ini masuk di dalam waktu PPKM. Nah, kita harusnya berefleksi diri ya. Kita mau merenungkan apa maksud Tuhan di dalam kondisi dan situasi yang kita alami dalam hidup kita ya. Jangan hanya hidup menurut pemikiran kita, tetapi hiduplah sesuai dengan pikirannya Tuhan. Nah, Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan berbagai macam kondisi dan situasi dan juga berbagai macam keadaan. Keadaan kita seperti sekarang ini dalam situasi pandemi ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara secara jelas bahwa hidup kita ini singkat. Kita bisa mati kapan saja ya. Kita mungkin udah capek lah dengar khotbah tentang kematian gitu ya. Tetapi kita harus sadar betul bahwa kematian itu hal yang tidak bisa kita hindari. Pasti kita akan mati ya. Kita harus sadar betul bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Makanya kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mencari Tuhan, rajin berkorban, rajin memberi, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ya. Saya percaya ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, kita mau mendengarkan nasihat orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang memiliki kerohanian yang baik, maka kita sedang membersihkan diri kita supaya kita lebih banyak berbuah. Itu hal yang ketiga Bapak Ibu. Lalu hal yang keempat dari Yohanes pasal 15 adalah ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat dari fakta Yohanes pasal 15 ini adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, tentu kita tidak mempertanyakan lagi Tuhan tinggal di dalam kita, karena pasti Tuhan tinggal di dalam kita. Ya. Yang utamanya adalah kitalah yang harus tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hanya bisa hidup, lebih hidup ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita tinggal di dalamnya. Ada banyak tuntutan supaya ranting itu berbuah banyak. Ya, syaratnya adalah kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Tuhan ingin tinggal di dalam kita, tetapi kita tidak mau memberikan akses supaya Ia tinggal di dalam kita. Nah, ini sebenarnya permasalahan juga yang rumit. Ya. Bagaimana Tuhan mau tinggal di dalam hati kita kalau kita tidak mengizinkan Tuhan untuk datang di dalam hidup kita? Ataupun kalau Tuhan sudah ada dalam hati kita, kita tidak memberikan akses bagi Tuhan untuk berkuasa penuh atas hidup kita, untuk berkuasa penuh atas keputusan kita, untuk berkuasa penuh atas setiap tindakan kita. Kita hanya mau datang kepada Tuhan pada saat kita susah, atau kita sudah tidak punya jalan keluar baru kita datang kepada Tuhan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita mau hidup kita dari hari lepas hari tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan ada dan menguasai hidup kita seutuhnya. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa berbuah. Ya. Ranting kalau dia tidak tercangkok, kalau dia tidak terhisap, kalau dia tidak tertanam pada batang pohon, ya, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Demikian kita juga orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan berharap kita bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita punya pengalaman di dalam hidup kita bagaimana kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa ayo mari kita tinggal di dalam Tuhan. Ayo kita mau hidup di dalam Tuhan. Jangan sedetik pun kita lepas atau kita tinggal di luar daripada Tuhan. Ya. Sekarang musim pandemi COVID ya. Dan berbagai fakta mengatakan bahwa dalam sepersekian detik virus itu bisa kita hisap. Ya, bisa kita hirup di dalam tubuh kita. Ya, mungkin bisa terjadi pada saat kita makan, kita melepas masker. Saya ingat teman saya yang baru sembuh beberapa waktu yang lalu. Ya, dia ini sangat taat pada prokes, istilahnya begitu ya. Jarang keluar rumah, tetapi dia bisa kena COVID. Lalu saya tanya, kenapa kamu bisa kena? Dia ingat, ya, beberapa waktu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya dia melakukan perjalanan ya, dengan pesawat, ya. Dari daerah timur sana di NTT dan kemudian sampai ke Surabaya. Dia ingat betul ketika dia sampai di Surabaya dia makan. Nah, pada saat itulah dia percaya bahwa dia terinfeksi COVID-19 pada saat dia makan. Nah, dari kejadian ini saya merefleksikan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Entahkah itu sepersekian detik. Jangan sampai ya. Maunya Tuhan adalah kita tetap di dalam Tuhan setiap waktu. Setiap waktu. Karena Tuhan ada buat kita setiap waktu juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang keempat. Lalu hal yang kelima, kebenaran dari Yohanes pasal 15 adalah ada di ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Nah, ini penjelasan yang utama. Hal yang kelima adalah Tuhan menegaskan Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Ini berbicara apa? Ini berbicara bahwa kita orang percaya kepada Tuhan adalah subordinasi atau bagian terpenting daripada Tuhan. Ya. Ini dicatat baik-baik. Bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah bagian, adalah ranting daripada Tuhan. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup terlepas dari Tuhan ketika kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Apapun kondisi kita sebagai ranting, kalau kita sudah melekat di dalam pokok anggur, maka yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita adalah Tuhan. Bukan kita lagi sebenarnya. Nah, ini pemahaman yang harus kita pahami betul. Bahwa kita adalah subordinasi, adalah bagian yang terpenting dari pokok anggur. Adalah bagian yang terpenting daripada Tuhan.
Ketika Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, Tuhan ingin mengatakan, hei anak-anakku, aku tidak akan meninggalkan engkau sedetik pun. Aku tidak akan berpisah dengan engkau sedetik pun. Aku selalu bersama-sama dengan engkau dalam setiap keadaan. Dalam setiap musim, aku selalu bersama-sama dengan engkau. Kadang kita ini gak sadar, kalau kita ini adalah bagian daripada Tuhan. Ya. Hidup kita, waktu kita, energi kita, keluarga kita, semuanya yang ada dalam hidup kita, itu adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah bagian dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bagian daripada Tuhan. Kalau kita sadar betul bahwa kita ini adalah bagian daripada Tuhan, jangan kita menyerahkan bagian-bagian dari kehidupan kita untuk melakukan kejahatan. Hendaknya kita percaya penuh hanya kepada Tuhan. Ya, hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita membandingkan di ayat yang pertama sama dengan ayat yang kelima, di situ jelas ada kesamaan dan juga perbedaan. Ya. Kalau melihat Bapak Ibu, nah saya tampilkan di layar. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Itu ayat 1 ya. Lalu ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Jelas kita melihat di sini ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa Tuhan satu-satunya pokok anggur. Tidak ada yang lain. Ya. Perbedaannya adalah ayat 1, Bapa adalah pengusaha dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya. Ini menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir lagi. Karena apa? Karena Bapa kita adalah pengusaha. Dan yang bertanggung jawab penuh di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya saya tidak pernah khawatir sedikit pun akan hidup saya. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Ya. Kita ini adalah ranting. Ya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Karena Bapa kita adalah pengusaha. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah pokok anggur. Ya. Apalagi yang mau kita khawatir? Ya, kita hidup bergantung terus sama Tuhan. Dan menjadi celaka kalau kita hidup berpisah daripada Tuhan. Tuhan katakan akan dipotong. Ya, akan dipotong. Nah, ada gambar berikut saya sampaikan, saya tampilkan lagi. Di situ ada chart, ya. Sesungguhnya orang percaya itu kan kita hidup di dalam Dia, ya. Kalau di situ chart yang saya tampilkan di bagian pertama, di situ ada yang pertama adalah di dalam Dia, ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian ada 3 bagian selanjutnya. Yang pertama itu dari bawah, ya, tidak berbuah. Maka akibatnya pasti akan dipotong. Lalu kemudian berbuah, yang kotak putih itu berbuah. Lalu kemudian dibersihkan, ya, dengan firman Tuhan. Lalu kotak yang ketiga berbuah banyak. Nah, ketika berbuah banyak, akibatnya ada di kolom yang sebelah kanan itu. Ya, nanti saya akan jelaskan. Itu kalau kita di dalam Tuhan. Lalu chart yang berikutnya di paling bagian bawah. Kalau kita di luar Dia, dikatakan di sana tidak dapat berbuat apa-apa. Dan akibatnya kita dibuang keluar, lalu kering, dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Ya. Jadi dari diagram ini kita melihat bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan dan kita ada di dalam Tuhan, tuntutan kita adalah kita berbuah banyak. Karena kalau kita tidak berbuah, kita pasti dipotong. Kalau kita berbuah, kita dituntut lagi supaya kita berbuah banyak. Caranya adalah kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Lalu ketika kita sudah berbuah banyak, maka akibatnya ya ada di kolom berikutnya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah mempelajari ada 5 kebenaran utama dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sekarang adalah kita masuk di bagian yang kedua adalah dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah dampak negatifnya. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ayat yang ke-6 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Ya. Itu dampak yang pertama.
dampak negatif kalau kita ini tidak tinggal di dalam Tuhan. Udah pasti deh kalau kita tidak di dalam Tuhan, jangan berharap apa-apa. Kita pasti dipotong, ya. Kalau kita lihat chart tadi lebih gawat ya, dikatakan dibuang keluar, ya. Lalu kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sadis ya. Ya jangan sampai, ya. Nah, sekarang dampak yang kedua adalah dampak yang positif. Ya. Hal yang kedua adalah kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan katakan ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Tuhan itu kalau mau memberi berkat bagi anak-anaknya itu gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Tuhan katakan kalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa ya. Kita mau minta mujizat, Tuhan kasih. Kita mau minta berkat-berkat secara jasmani, pasti Tuhan kasih. Asalkan tadi ya, kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga ada di ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hal yang ketiga ketika kita menjalin hubungan atau koneksi yang baik dengan Tuhan adalah Bapa dipermuliakan. Ya. Jadi Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan yang dipermuliakan. Kalau anak-anaknya hebat, kalau anak-anaknya berbuah dan berbuah banyak, Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan pasti dipermuliakan. Ya. Dan selanjutnya di sana dikatakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini sebenarnya peningkatan pikiran yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat pertama tadi, Tuhan selalu mengatakan ranting-ranting gitu ya. Tetapi di sini dikatakan kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, Bapa dipermuliakan, kita minta apa saja kepada Tuhan, Tuhan pasti akan penuhin. Lalu kemudian kita akan disebut sebagai murid-muridnya Tuhan. Wow, luar biasa ya. Siapa sih yang gak bangga ya? Karena ini pengakuan dari Tuhan ya. Bukan kita yang ngaku-ngaku loh ya. Kalau kita ngaku-ngaku sih Tuhan, alah kamu gitu ya. Tetapi kita melihat di sini Tuhan katakan kamu adalah murid-muridku. Siapa sih yang gak bahagia ketika seseorang mengatakan, oh dia itu murid saya. Dia itu murid saya. Pasti kita ada suatu kebanggaan. Apalagi kalau Tuhan yang mengatakannya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita harus percaya ya, satu hal yang kita harus yakin bahwa Bapa kita adalah pengusaha, Tuhan kita adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, pasti Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Puji Tuhan, hari ini kita semua sudah diberkati dalam penyampaian firman yang disampaikan oleh hambanya PDP Umbu Tunggu Jama. Kita bersyukur kalau hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta belas kasih Tuhan dalam hidup kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Allah yang penguasa langit, bumi dan segala isinya. Allah yang ajaib, Allah yang besar. Kami kagum akan Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu mendengar doa-doa kami. Allah yang setia, Allah yang juga penyembuh. Allah yang jadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami ada sampai hari ini. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersahati hari ini melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasih Allah turun atas bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami. Tuhan sembuhkan masyarakat yang mengalami sakit penyakit COVID Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka.
Tuhan menolong juga para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Tuhan tolong belas kasih Allah turun atas mereka semua. Demikian juga dengan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya Tuhan, TNI Polri, dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam mengatur negara ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa. Kami melepaskan berkat kesembuhan Allah bagi Bapak Ketua Sinode kami, Bapak Erastus Sabdono Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhannya dari surga mengalir atas hamba-Mu. Kekuatan Allah mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan hamba-Mu. Hamba-Mu boleh kembali melayani pekerjaan-Mu. Hamba-Mu boleh kembali beraktivitas dalam anugerah-Mu Tuhan. Berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi hamba-Mu. Demikian juga seluruh umat-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa. Hari ini juga kami berdoa Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Biarlah suara kebenaran Allah itu sampai kepada umat-Mu. Sampai kepada orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami depresi, stres, sedang mengalami kesusahan. Mereka membutuhkan firman-Mu ya Allah. Biarlah firman-Mu itu yang menyembuhkan, firman-Mu itu yang menguatkan, firman-Mu itu yang meneguhkan kami semua untuk kami terluput dari segala mara bahaya maut celaka. Terima kasih Tuhan, bahwa hati kami melekat kepada Tuhan, bahwa hati kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang membuat kami semakin takut dan khawatir, tetapi kami percaya firman-Mu, Allah yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur melepaskan berkat Allah untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian atas pelayanan pada hari ini. Biarlah mereka semua diberkati. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman yang kami dengar, kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Satu-satunya Dia penolong dan kekuatan kita. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah yang dari Tuhan melimpah atas kami semua. Kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas kita semua. Dan berkat Allah Roh Kudus menyertai langkah-langkah kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ku punya Yesus, itu cukup bagiku. Kau pelihara ku dengan kasih setiamu. Ku dapatkan anugerah yang terbesar.
Ibadah yang luar biasa telah selesai hari ini. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan yang terbaik. Dan ingat, lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom.